Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran filsafat bahasa. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah filsafat bahasa, Bapak Dr. Abdul Qasim MAG, izin di sini saya Kamilatul Zahra dengan NIM 121200034. Di video kali ini saya akan membahas mengenai satu topik yang sangat penting dalam dunia pemikiran modern, yaitu konsep hermeneutika. Agar lebih mudah dipahami, pembahasan kita akan dibagi menjadi 4 bagian utama. Pertama, kita akan melihat sejarah dan perkembangan hermeneutika. Kedua, kita akan membahas hubungan erat antara bahasa dan hermeneutika. Ketiga, kita akan mempelajari bagaimana proses seseorang dalam memahami dan menafsirkan sesuatu. Dan yang terakhir, kita akan melihat bagaimana cara menerapkan hermeneutika ini ke dalam tafsir Al-Quran. Sebenarnya, apakah hermeneutika itu hanya sekadar alat untuk menerjemahkan bahasa, atau jangan-jangan sebuah cara berpikir yang mendalam? Mari kita bahas bersama-sama secara santai, runtut, dan jelas selama beberapa menit ke depan. Selamat menyimak. Bagian yang pertama yaitu sejarah dan perkembangan hermeneutika. Sebelum dikenal sebagai disiplin filsafat yang sangat berpengaruh seperti sekarang, hermeneutika memiliki rekam jejak sejarah yang panjang. Secara garis besar, terjadi evolusi paradigma yang luar biasa. Hermeneutika bertransformasi dari sekedar metode teknis penafsiran teks-teks klasik dan sakral menjadi sebuah disiplin filsafat tentang bagaimana manusia memahami realitas kehidupannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai latar belakang istilah hermeneutika dari bahasa Yunani serta menguraikan 3 fungsi dasarnya secara terstruktur. Secara etimologis, hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata kerja hermenein yang berarti menafsirkan dan kata benda hermenia yang berarti tafsiran. Konsep ini berkaitan dengan peran dewa Hermes dalam mitologi Yunani, yaitu utusan yang bertugas menyampaikan dan menjelaskan pesan dewa agar mudah dipahami manusia. Pada awal perkembangannya, hermeneutika lahir dari kebutuhan praktis untuk menjembatani jarak pemahaman antara teks masa lalu dengan pembaca masa kini. Metode ini digunakan terutama pada teks suci keagamaan atau teks hukum kuno agar maknanya tetap bisa dipahami oleh masyarakat modern yang memiliki latar budaya dan zaman yang sudah berbeda jauh. Secara akademis, makna hermeneutika dapat dibagi menjadi 3 dimensi utama yang saling berkaitan. Dimensi yang pertama adalah mengatakan atau to say, yaitu tindakan menyampaikan ide baik lewat lisan maupun tulisan. Sedangkan dimensi yang kedua ialah menjelaskan atau to explain, yaitu usaha menguraikan makna tersembunyi di dalam suatu teks. Dan dimensi yang terakhir yaitu menerjemahkan atau to translate, yaitu proses mengalihkan bahasa dan simbol teks kuno ke dalam konteks berpikir pembaca saat ini. Melalui ketiga tahapan ini, hermeneutika dapat disimpulkan sebagai sebuah proses memindahkan pesan dari dunia asli tempat teks itu dibuat menuju dunia pembaca modern saat ini. Coba perhatikan visual pada slide 4 ini. Tampak sebuah buku tua yang terbuka di samping pendar cahaya lilin. Ilustrasi ini memberikan refleksi visual kepada kita bahwa teks-teks klasik lahir dalam situasi dan konteks zamannya sendiri. Setiap lembar halaman buku kuno tersebut membawa jejak pemikiran, budaya, dan tata bahasa dari era yang telah lampau. Cahaya lilin yang terbatas melambangkan ruang waktu yang memisahkan dunia penulis asli dengan dunia kita sekarang. Tanpa penerapan perangkat hermeneutika yang tepat, pesan yang ada di dalam teks tersebut akan terkunci rapat oleh waktu, sehingga mustahil diakses secara utuh oleh masyarakat modern. Akibatnya, pembaca masa kini menjadi sangat rentan mengalami salah paham dalam menangkap maksud asli yang ingin disampaikan oleh penulis.
Kesalahan penafsiran ini seringkali terjadi karena kita cenderung menghakimi tulisan masa lalu menggunakan sudut pandang dan standar hidup masa sekarang. Oleh karena itu, pendekatan hermeneutika sangat diperlukan sebagai kunci untuk membuka keterikatan waktu tersebut. Metode ini bertindak sebagaimana jembatan yang menghidupkan kembali makna teks sekaligus mencegah terjadinya distorsi atau penyimpangan pesan akibat perbedaan zaman yang sudah terlampau jauh. Kemudian, kita akan membedah pergeseran pemikiran dari Schleiermacher hingga Heidegger dan Gadamer. Sejarah perkembangan hermeneutika ditandai oleh pergeseran landasan pemikiran yang sangat mendasar, yaitu dari pendekatan epistemologi atau cara mengetahui makna teks menuju pendekatan ontologi atau hakikat keberadaan manusia itu sendiri. Pada awalnya, hermeneutika dipahami secara ketat sebagai metodologi untuk membaca dan memahami dokumen tertulis agar tidak terjadi salah tafsir. Namun, seiring berjalannya waktu, para filsuf melihat bahwa kegiatan menafsirkan bukan sekadar aktivitas akademis di atas kertas, melainkan cara hidup dan cara manusia memahami dirinya di dalam dunia. Tokoh kunci dalam fase awal hermeneutika modern adalah Friedrich Schleiermacher yang diakui sebagai bapa hermeneutika modern. Schleiermacher merumuskan bahwa menafsirkan sebuah teks membutuhkan proses rekonstruksi ganda yang berimbang. Pertama adalah aspek gramatikal, yaitu analisis mendalam terhadap tata bahasa, kosakata, dan struktur teks pada zaman dokumen itu dibuat. Kedua adalah aspek psikologis, yaitu upaya penafsir untuk menyelami kondisi kejiwaan, suasana batin, dan motivasi orisinal sang pengarang saat menciptakan karya tersebut. Melalui kombinasi ini, penafsir diharapkan dapat memahami teks sama baiknya atau bahkan lebih baik daripada pengarangnya sendiri. Pemikiran tersebut kemudian diperluas secara radikal oleh Martin Heidegger dan muridnya Hans Georg Gadamer. Mereka mengubah posisi hermeneutika dari sekadar alat atau metode membaca teks menjadi sebuah filsafat keberadaan manusia. Bagi Heidegger dan Gadamer, manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang selalu menafsirkan dunianya untuk dapat bertahan hidup. Menafsirkan bukanlah sesuatu yang sesekali kita lakukan terhadap teks kuno, melainkan struktur mendasar dari eksistensi manusia itu sendiri. Dalam perkembangannya, Gadamer melahirkan konsep yang sangat berpengaruh bernama fusi horizon atau fusion of horizons. Menurut Gadamer, pemahaman yang sejati dan objektif tidak akan pernah tercapai jika penafsir mencoba mengabaikan dirinya sendiri atau berpura-pura hidup di masa lalu. Pemahaman justru terjadi ketika horizon masa lalu, yaitu seluruh konteks sejarah, budaya, dan tradisi tempat teks itu lahir, bertemu dan melebur dengan horizon masa kini, yaitu latar belakang, asumsi, dan pengalaman hidup yang dibawa oleh si penafsir. Oleh karena itu, proses pemahaman bukan lagi bersifat satu arah dari teks ke pembaca, melainkan sebuah proses dialogis yang dinamis dan terus Apakah kita pernah menyadari bahwa semua yang kita pikirkan dan pahami selalu terwujud dalam bentuk kata-kata? Pertanyaan mendasar inilah yang mengantarkan kita pada pembahasan bagian kedua, yaitu hubungan erat antara bahasa dan hermeneutika. Bahasa menempati posisi yang sangat mendasar dalam studi hermeneutika karena fungsinya sebagai medium utama bagi manusia. Manusia pada hakikatnya tidak dapat berpikir, memahami realitas, ataupun menafsirkan segala fenomena di dunia ini tanpa keterlibatan struktur bahasa. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi yang baru digunakan setelah kita selesai berpikir, melainkan wadah utama yang membentuk dan memungkinkan pemikiran itu sendiri terjadi sejak awal. Secara akademis, segala bentuk pemahaman dan penafsiran selalu beroperasi di dalam dan melalui bahasa. Ketika seseorang mencoba membaca teks masa lalu atau mengartikan situasi di sekitarnya, mereka selalu menggunakan simbol, konsep, dan aturan tata bahasa yang sudah melekat dalam kesadaran mereka.
Oleh karena itu, memahami hermeneutika berarti harus memahami bagaimana bahasa bekerja. Bahasa menjadi ruang tempat bertemunya pikiran penulis masa lalu dan penafsir masa kini. Sehingga tanpa bahasa, proses transfer makna dan peleburan pemahaman menjadi mustahil untuk diwujudkan. Lalu, apakah kita bisa membayangkan sebuah realitas di dunia ini yang tidak memiliki nama atau tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata? Melalui pertanyaan filosofis ini, mari kita cermati pandangan Hans Georg Gadamer yang sangat terkenal. Ada yang dapat dipahami adalah bahasa. Pernyataan legendaris ini menegaskan bahwa bahasa bukanlah sekedar alat serbaguna atau instrumen pasif yang baru kita gunakan saat ingin menyalurkan isi pikiran. Sebaliknya, bahasa adalah lingkungan hidup atau medium utama tempat realitas itu sendiri menyatakan dirinya kepada manusia. Segala sesuatu yang ada di dunia ini baru bisa diakui keberadaannya, dipikirkan, dan dipahami oleh manusia ketika hal tersebut sudah masuk ke dalam struktur bahasa. Sejalan dengan pemikiran tersebut, pakar filsafat bahasa Indonesia, Profesor Kailan, juga menegaskan sifat kedinamisan yang dimiliki oleh bahasa. Menurutnya, bahasa bersifat hidup, adaptif, dan kaya akan makna karena sifatnya yang dinamis ini. Bahasa tidak pernah kaku, melainkan selalu terbuka bagi penafsiran-penafsiran baru yang muncul seiring perubahan zaman dan perkembangan budaya manusia. Satu kata atau kalimat yang sama bisa memancarkan kedalaman makna yang berbeda ketika dibaca pada situasi yang berbeda. Oleh karena itu, proses pemahaman sejati sama sekali tidak mungkin bisa terwujud di luar struktur bahasa. Seluruh batas pemikiran, sudut pandang, dan kesadaran kita sebagai manusia sejatinya dibentuk, dibimbing, dan dibingkai oleh bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Singkatnya, sejauh mana batas bahasa kita, sejauh itulah batas dunia dan pemahaman yang bisa kita jangkau. Bagaimana mungkin untaian kata di dalam sebuah buku bisa memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang yang membacanya? Pertanyaan kritis ini mengantarkan kita pada pemikiran intelektual kontemporer Ali Harb mengenai hubungan antara teks, simbol, dan realitas. Ali Harb menegaskan bahwa sebuah teks pada hakikatnya merupakan abstraksi simbolis. Artinya, teks tertulis tidak akan pernah bisa menggantikan secara sempurna realitas utuh yang sedang diwakilinya. Teks hanyalah sekadar kumpulan simbol. Keterbatasan sifat simbol inilah yang kemudian menimbulkan sebuah celah pemaknaan. Celah ini menciptakan jarak yang tidak bisa dihindari di antara tiga dimensi utama, yaitu maksud asli dari pikiran pengarang, teks fisik yang akhirnya tertulis, dan pemahaman yang muncul di benak pembaca. Kesenjangan atau jarak pemaknaan inilah yang menjadi alasan mengapa mediasi kritis melalui pendekatan hermeneutika sangat dibutuhkan. Hermeneutika hadir untuk menjembatani jurang pemisah tersebut agar pesan di dalam teks tidak hilang. Lebih jauh lagi, Ali Harb melihat bahwa setiap teks tertulis sebenarnya memiliki sifat otonom atau kemandirian. Begitu sebuah teks selesai ditulis dan dipublikasikan, teks tersebut secara otomatis akan lepas dari kendali penulisnya. Setelah terlepas dari sosok pembuatnya, teks itu menjadi milik publik dan secara terbuka dapat ditafsirkan secara berulang kali. Proses penafsiran yang dinamis ini akan terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan horizon atau latar belakang pemikiran para pembacanya di berbagai era yang berbeda. Selanjutnya, kita tiba pada bagian ketiga yang membahas tentang proses memahami dan menafsirkan. Pada bagian ini, kita akan melihat bahwa memahami sebuah teks bukanlah sebuah tindakan yang statis, pasif, atau bersifat searah dari teks ke pembaca. Sebaliknya,
Proses memahami adalah sebuah dinamika dialektis atau dialog timbal balik yang sangat aktif. Proses ini melibatkan 3 unsur utama, yaitu prapemahaman atau bekal pengetahuan awal yang dimiliki penafsir, konteks situasi tempat teks tersebut dibaca, serta upaya rekonstruksi makna untuk menghidupkan kembali pesan di dalam teks. Melalui perpaduan unsur-unsur tersebut, sebuah teks lama tidak lagi menjadi benda mati, melainkan menjadi mitra dialog yang terus berbicara dengan situasi baru kita saat ini. Namun, hal ini memunculkan sebuah refleksi mendalam bagi kita semua. Jika memahami melibatkan bekal pengetahuan awal kita sendiri, apakah kita benar-benar sedang menemukan makna asli dari teks tersebut? Atau jangan-jangan kita hanya sedang menemukan proyeksi dari pikiran kita sendiri? Proses penafsiran teks bekerja melalui mekanisme yang dikenal sebagai lingkaran hermeneutik atau hermeneutic circle. Konsep ini menjelaskan bahwa pemahaman tidak berjalan secara linier, melainkan bergerak secara melingkar dan berulang melalui 3 pilar utama. Pilar pertama adalah hubungan antara bagian dan keseluruhan teks. Dalam pilar ini, untuk memahami arti dari satu bagian atau satu kalimat, seseorang harus melihat konteks teks atau isi dari teks tersebut secara keseluruhan. Sebaliknya, pemahaman yang utuh terhadap keseluruhan teks hanya bisa dibangun dari jalinan makna bagian-bagian kecil yang menyusunnya. Pilar kedua adalah prapemahaman atau Verständnis. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang membaca atau menafsirkan sebuah teks dengan pikiran yang benar-benar kosong. Setiap penafsir selalu membawa asumsi awal, prasangka subjektif, latar belakang budaya, serta akumulasi pengetahuan dan pengalaman hidupnya sejak pertama kali berinteraksi dengan teks tersebut. Pilar ketiga adalah kontekstual. Menafsirkan teks pada hakikatnya merupakan proses interaksi yang dinamis antara 2 ruang waktu. Ruang tersebut adalah horizon masa lalu, yaitu konteks historis tempat teks itu dilahirkan, dan horizon masa kini, yaitu situasi real yang dihadapi oleh pembaca saat ini. Pertemuan dan peleburan antara kedua konteks inilah yang akhirnya melahirkan sebuah pemahaman yang hidup dan kontekstual. Bagaimana sebuah teks suci yang diturunkan berabad-abad lalu dapat terus menjawab tantangan dan realitas kehidupan modern manusia saat ini? Pertanyaan mendasar inilah yang mengantarkan kita pada pembahasan penting berikutnya, yaitu bagian keempat, mengenai hubungan antara hermeneutika dan tafsir Al-Quran. Bagian ini menyoroti implementasi konkret dari teori serta metode hermeneutika yang telah kita bahas sebelumnya ke dalam wilayah studi teks-teks keagamaan, khususnya kitab suci Al-Quran. Kita akan mengeksplorasi bagaimana hermeneutika digunakan sebagai pisau analisis untuk membaca ayat-ayat suci, sekaligus memetakan diskursus dan perdebatan kritis yang terjadi di antara para pemikir kontemporer. Mari kita bedah detail penjelasannya secara lebih mendalam pada materi di slide berikutnya. Penerapan hermeneutika dalam studi Al-Quran berfokus pada upaya menjaga relevansi kitab suci agar tetap aktual di setiap ruang dan waktu. Sebagai sebuah pisau analisis, metode ini bekerja melalui beberapa pilar utama yang sangat krusial. Pilar pertama adalah kontekstualisasi teks. Hermeneutika digunakan secara kritis untuk memilah dan membedakan antara pesan universal, yang berarti spirit atau substansi ajaran, yang berlaku sepanjang zaman dengan ketentuan lokal historis yang terikat erat pada situasi sosiologis Arab abad ke-7 ketika teks tersebut diturunkan. Tujuan utama dari proses ini adalah menghasilkan pemahaman kitab suci yang kontekstual, responsif, serta mampu memberikan jawaban konkret atas berbagai persoalan baru yang dihadapi masyarakat modern. Namun, bagaimana kita bisa menarik batasan yang jelas agar pencarian substansi universal? universal ini tidak justru merusak kesucian teks itu sendiri?
Pertanyaan kritis ini memicu pilar kedua, yaitu adanya tantangan metodologis yang nyata dalam dunia akademis Islam. Penerapan perangkat analitik barat pada teks-teks sakral kerap memicu perdebatan sengit di kalangan ulama. Banyak pihak mengkhawatirkan munculnya relativisme makna yang ekstrim, di mana hukum atau pesan tetap di dalam Al-Quran terancam menjadi kabur atau kehilangan otoritasnya akibat penafsiran bebas yang tanpa batas. Oleh karena itu, pilar ketiga yang tidak kalah penting adalah diperlukannya penyelarasan atau integrasi keilmuan. Penggunaan metode hermeneutika tidak boleh dilakukan secara mentah atau bebas nilai. Sebaliknya, seorang penafsir harus bersikap kritis dengan mengintegrasikan kaidah-kaidah ilmu tafsir klasik atau yang disebut kaidah tafsir yang telah mapan seperti asbabun nuzul, nasih mansukh, dan penguasaan mendalam terhadap struktur bahasa sastra Al-Quran. Melalui penyelarasan ini, hermeneutika diposisikan sebagai alat bantu yang melengkapi tradisi tafsir tradisional, bukan untuk menggantikannya. Rangkaian pembahasan mendalam kita mengenai studi hermeneutika akhirnya tiba pada bagian akhir. Sebagai simpulan dari seluruh materi yang telah kita bedah bersama, terdapat 3 poin utama yang patut kita ingat. Pertama, hermeneutika bukan sekadar metode. Dalam perkembangannya, studi ini telah bertransformasi dari sekadar alat bantu baca teks masa lalu menjadi sebuah filsafat mendalam tentang hakikat cara manusia memahami eksistensi diri dan dunia. Kedua, peran sentral bahasa. Bahasa merupakan medium utama sekaligus ruang hidup di mana realitas, pemikiran, dan makna diungkapkan serta dikonstruksikan oleh manusia. Ketiga, manfaat kemanusiaan. Hermeneutika berfungsi membuka ruang dialog kritis yang sehat, mencegah dogmatisme penafsiran yang kaku, serta terus menjaga kedinamisan pemikiran agar tetap relevan melintasi berbagai generasi dan zaman. Demikian pemaparan komprehensif mengenai konsep hermeneutika. Terima kasih banyak atas perhatian dan antusiasme rekan-rekan sepanjang sesi ini. Sebagai penutup, jika setelah presentasi ini rekan-rekan masih menemukan makna baru yang berbeda dari apa yang saya sampaikan, hal tersebut sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Berdasarkan teori otonomi teks dan fungsi horizon yang kita pelajari tadi, itu berarti materi ini sudah lepas dari kendali saya sebagai pembicara dan sukses melebur dengan cakrawala pemikiran hadirin. Jadi, jika terjadi sedikit perbedaan pemahaman, mari kita salahkan saja jarak ruang dan waktu yang memisahkan kita. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap kritis dan selamat menafsirkan hidup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.